Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di mata kuliah pemrograman berorientasi objek akan mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi untuk proyek akhir kami. Jadi, untuk proyek akhir kami ini, kami membuat sebuah aplikasi web di mana untuk aplikasi web ini sendiri menggunakan bahasa pemrograman di luar Python. Kemudian ada juga beberapa implementasi dari PBO tersendiri. Untuk deskripsi dari aplikasi ini yakni sebuah aplikasi to-do list yang mana di dalamnya nanti pengguna bisa membuat, kemudian bisa mengedit dan juga mengubah to-do list tersebut. Pengguna juga bisa melacak tenggat waktu dari tugas ataupun to-do list yang dibuat, di mana pengguna nantinya bisa mengelola tugas, mencari, kemudian membuat pelacakan pada aplikasi tersebut. Untuk bahasa pemrograman dan juga deskripsi lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Dimas, silakan. Oke, terima kasih. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan adalah Dart. Dart merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan digunakan untuk membangun aplikasi lintas platform atau bisa disebut dengan cross platform. Karakteristik utama dari bahasa pemrograman Dart ini yang pertama yaitu berorientasi objek, yang dimana bahasa pemrograman ini mendukung konsep seperti class, object, inheritance, encapsulation, dan juga polymorphism. Selanjutnya, bahasa pemrograman ini juga memiliki karakteristik yaitu optimal untuk UI. Jadi Dart ini dirancang untuk membangun antarmuka pengguna yang cepat dan responsif. Hal ini dilakukan dengan mendukung hot reload, kemudian memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara langsung tanpa perlu merestart aplikasi gitu. Jadi kita dapat melakukan debugging secara real time. Kemudian statically type dan dynamic behavior. Dart adalah bahasa yang secara default menggunakan static typing, tapi juga mendukung fitur dynamic yang digunakan dengan purpose atau tujuan untuk fleksibilitas. Nah, selain itu, Dart ini juga memiliki library yang sangat kaya ya. Dart memiliki pustaka bawaan yang kuat mendukung manipulasi data, koleksi jaringan, dan juga lainnya. Dart paling umum digunakan dengan Flutter, tetapi juga bisa digunakan untuk pengembangan server dan juga aplikasi web. Nah, Dart juga tidak terlepas dengan Flutter ya. Flutter adalah kerangka kerja UI, framework UI dari Dart yang memungkinkan developer untuk membangun aplikasi lintas platform berupa Android, iOS, web, dan desktop dari satu basis kode. Nah, untuk fitur dari Flutter ada 5 konsep gitu ya. Yang pertama, framework UI. Flutter menyediakan widget yang dapat digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang indah dan responsif, seperti list view, text field, scaffold, dan lainnya. Selanjutnya ada hot reload. Pengembangan cepat dengan hot reload sehingga memudahkan developer bisa langsung melihat perubahan yang mereka buat. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya secara real time. Dan selanjutnya cross platform. Nah, aplikasi ini dapat dijalankan di berbagai platform ya.
baik itu Android, iOS, web, desktop tanpa merubah sebagian besar kode. Kemudian pada tahap rendering engine kita dapat melakukan kustomisasi. Flutter itu menggunakan mesin rendering sendiri ya, yang memungkinkan kontrol penuh atas tampilan dan desain aplikasi. Jadi kita saat rendering kita dapat mengatur mungkin kita tambahkan loading, terus animasi gitu. Selanjutnya komponen modern. Flutter itu mendukung penggunaan widget modern seperti halnya tema yang dinamis seperti dark mode dan juga elemen antarmuka pengguna yang dapat dikustomisasi sepenuhnya. Jadi kita dapat memaksimalkan user interface-nya. Mungkin itu aja dari saya. Untuk selanjutnya penjelasan fitur dijelaskan oleh Febri. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada pada aplikasi, yang dimana pada kiri atas terdapat fitur menu. Fitur menu seperti kalender, setting, dan about. Kemudian tampilan awal menu terdapat menu untuk mencari list yang telah kita buat. Kemudian di bawahnya terdapat menu yang dimana itu merupakan menu list yang telah kita buat. Nah, setelah itu di bagian paling bawah terdapat menu add a new to-do item, yang dimana menu tersebut digunakan untuk menambah list yang ingin kita buat. Di sini pada menu menambah kita juga akan menambahkan tanggal, yang dimana pada saat menambahkan tanggal itu merupakan jeda waktu yang telah kita buat. Bisa diterangkan? Pada saat kita menekan menu yang telah kita buat, terdapat beberapa deskripsi yang dimana dapat kita edit, seperti deskripsi yang di bawah. Itu merupakan deskripsi yang akan kita lakukan. Kemudian ada status yang dimana apabila kita centang, maka statusnya selesai, atau bisa kita lihat tidak akan menambahkan garis. Setelah itu ada aplikasi juga kami memberikan fitur dark mode seperti itu, yang dimana apabila kita menggunakan fitur maka tampilan pada aplikasi akan menjadi hijau. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke penjelasan implementasi dari PBO. Saya akan melakukan share screen kode ya. Jadi ya, karena Dart adalah pemrograman yang berbasis PBO, ya kita buat kelas dulu. Jadi ini merupakan contoh dari kelas. Jadi ini metodenya. Ini konstruktor, salah satu contoh dari konstruktor. Terus ini ada metode.
Oke, baik, teman-teman bisa kita lihat di sini ini merupakan kelas to do yang dimana ini inisiasinya kita inisiasi string, ID, to do text, instant, due date, description. Nah, constructor ini merupakan constructor. Terus kita isi ya, kita udah langsung isi. Nah, ini pengisiannya juga jadi kalau kita panggil to-do.list, jadi nanti dia langsung manggil ini. Ini merupakan objeknya. Jadi seperti itu, final to-do list ini berada di home.dart dan juga ini berada di folder model. Nama filenya to.dart. Jadi seperti itu. Ini merupakan salah satu implementasi P2 yang kami gunakan di dalam program kami. Gitu. Ini merupakan implementasi dari class dan objek. Mungkin itu aja dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakti, yaitu enkapsulasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi PBO enkapsulasi. Kode yang menerapkan implementasi enkapsulasi yaitu pada kelas to do. Enkapsulasi diterapkan dengan mendeklarasikan atribut-atribut seperti to do text, terus is done dan lainnya dengan aksesibilitas tertentu. Sebagai contoh, beberapa atribut menggunakan nullable string atau konstruktor untuk memastikan nilai-nilai ini diatur dengan cara terkontrol. Kita tidak dapat mengubah nilai atribut tanpa memulai konstruktor atau metode yang ada. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penerapan dari abstraksi, inheritance, dan juga polymorphisme. Yang pertama ini ada abstraksi, di mana abstraksi ini implementasinya yakni dengan menyembunyikan detail dari penerapan atau bagaimana program tersebut dapat berjalan. Untuk abstraksinya ini bisa dilihat di widget build, di mana di dalamnya terdapat pengembalian nilai scaffold, yang mana scaffold ini sebenarnya ada di bawaan dari Flutter, dan dalam file ini ataupun program yang kami implementasikan ini tidak menurunkan scaffold secara langsung, melainkan langsung dari file Flutternya. Jadi abstraksi ini digunakan untuk agar pengguna nantinya tidak mengetahui bagaimana implementasi scaffold secara langsung, melainkan hanya mengetahui UI-nya saja. Kemudian selanjutnya ada inheritance. Untuk inheritance ini sama seperti sebelumnya, yakni ada di widget build. Ada di class about page yang extend stateless widget, dimana untuk inheritance ataupun pewarisannya ini didapatkan dari stateless widget. Stateless widget ini merupakan sebuah bawaan dari Flutter, dimana bisa dibilang bahwa kelas about page ini merupakan warisan dari stateless widget. Kemudian yang terakhir ada polymorphisme, ini ada di widget build, dimana untuk implementasinya ini ada di override, yakni mengimplementasikan sebuah fungsi dengan fungsi yang sama yakni widget build, namun di dalamnya ada function-function ataupun implementasi yang berbeda dibandingkan dengan file-file yang lain. Untuk implementasi dari abstraksi, kemudian polymorphisme dan juga inheritance ada juga di file-file yang lain yang hampir mirip dengan file about page ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Oke, yang terakhir ini ada pengembangan dari aplikasi web yang kami kembangkan, di mana untuk saran dan kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Untuk kesimpulan dan saran untuk pengembangan aplikasi, langkah-langkah penting seperti
deployment, testing, dan publish. Deployment memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik di berbagai lingkungan, sehingga perlu dirancang pipeline otomatis menggunakan alat seperti CI dan CD untuk mempermudah proses ini. Yang kedua ada testing, sangat krusial untuk memastikan stabilitas dan kualitas aplikasi. Bisa pengujian unit, integrasi, dan pengguna perlu diterapkan secara menyeluruh dengan bantuan pustaka seperti Flutter Test. Untuk yang terakhir ada publish, adalah tahap akhir untuk memperkenalkan aplikasi ke pengguna melalui platform seperti Google Play Store dan Apple App Store dengan memastikan aplikasi memenuhi semua persyaratan platform dan optimal untuk berbagai perangkat. Untuk sarannya bisa kita gunakan layanan cloud seperti Firebase Hosting untuk deployment cepat dan efisien, dan pastikan pengujian mencakup berbagai skenario penggunaan untuk meminimalkan resiko bug di produksi. Dan yang terakhir, perhatikan optimasi metadata saat mempublikasikan aplikasi untuk meningkatkan visibilitas di toko aplikasi seperti Google Play Store dan Apple App Store. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah ini secara strategis, aplikasi dapat mencapai kinerja optimal dan mendapatkan kepercayaan pengguna. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.